Pemirsa, hingga Selasa kemarin sebanyak 50 body bag jenazah telah dievakuasi tim SAR gabungan dari bencana longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dari jumlah tersebut, 35 korban meninggal telah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, sekitar 35 rumah dengan total 155 warga terdampak longsor. Dari jumlah tersebut, 75 orang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selain warga sipil, puluhan personel TNI Angkatan Laut juga terdampak longsor karena tengah beraktivitas di wilayah lereng Gunung Burangrang. Sariwangi mah Kabupaten Rasa Kota atau ya? Di Uing mah rasa siapa gitu. Sariwangi mah Kabupaten Rasa Kota atau ya? di Uing mah rasa Siapa gitu. Dan pemirsa, memasuki hari kelima, tim SAR gabungan kembali meneruskan pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mengetahui situasi pencarian terkini sudah bergabung bersama kami rekan Naura Syafikah dan juru kamera Trijuanti. Ya Naura, bagaimana perkembangan proses evakuasi korban? Apakah tim SAR sudah menemukan korban lainnya? Ya, selamat pagi Fajar dan pemirsa. Hingga di pagi hari ini, hari kelima, memasuki hari kelima di pencarian korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Ini sudah dilakukan sejak pagi hari dan jika di total dari hari pertama hingga di hari kelima ini sudah sebanyak 50 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi dan diantaranya 35 ini sudah berhasil diidentifikasi. Dan untuk korban yang belum teridentifikasi ini sejumlah 15 orang masih terus dilakukan identifikasi dari tim DVI Polda Jawa Barat yang berada di Puskesmas Desa Pasir Langu. Dan memang saat ini untuk cuaca bisa kita katakan cukup buruk dengan adanya hujan intensitas yang cukup tinggi dan memang untuk kabut yang cukup tebal tepat berada di belakang saya. Ini merupakan salah satu zona, yaitu zona A1 untuk pencarian korban yang sudah dilakukan. Dan untuk alat berat ini juga sudah dibantu dengan ada alat berat yang berukuran kecil, ini sejumlah 4, kemudian juga alat berat yang berukuran besar, tadi saya melihat ada 2 yang sudah bekerja di pagi hari ini. Dan dari tim SAR gabungan juga saat ini sudah terus bekerja keras bersama dengan tim lainnya, di mana kalau setiap harinya ini tim SAR gabungan ini diturunkan sekiranya ada 15 tim yang terdiri dari satu tim ini ada belasan orang. Dan tadi kami juga sempat melihat ada beberapa dari tim SAR gabungan yang bahu-membahu mereka membuat satu jalur atau akses baru untuk mempermudah
ke salah satu titik yang kemarin itu sempat ditemukan ada kantung jenazah di titik tersebut, sehingga dilakukan pendalaman lebih jauh lagi di titik tersebut. Dan memang untuk akses tersebut dilakukan dengan estafet bambu, yang nantinya bambu itu akan menjadi pijakan dari tim SAR gabungan supaya mereka tidak jeblos ke dalam tanah, karena kalau untuk tanahnya di sini lumayan tebal dan kalau misalnya jeblos itu agak sedikit sulit untuk mereka bisa kembali lagi. Dan juga pastinya untuk posko pengungsian ini jaraknya sekiranya 3-4 km dari TKP, dan untuk posko pengungsian ini sekarang menampung ada 300 hingga 400 pengungsi yang sudah menerima berbagai macam logistik dan bantuan. Ya, saat ini masih belum diketahui hingga kapan mereka ada di pengungsian, namun kalau misalnya untuk operasi SAR ini sudah ditetapkan hingga 14 hari ke depan akan terus dilakukan. Sementara itu, Fajar. Ya, mengingat cuaca yang kembali turun hujan begitu ya Naurat, seperti yang Anda sudah jelaskan, apakah kemudian pencarian masih akan terus dilanjutkan atau ada kondisi tertentu sehingga akhirnya mungkin saja pencarian harus dihentikan sementara? Ya, Fajar, kalau misalnya kita lihat di belakang saat ini sih memang untuk cuaca walaupun buruk tetap untuk dilanjutkan ya untuk proses pencarian korban, karena tepat di belakang saya ini eskavator masih ada yang mencoba untuk mengeruk tanah yang ada di sana, karena memang selain untuk mencari korban, eskavator ini digunakan juga untuk membuat aliran sungai baru untuk mengaliri air, dikarenakan kalau misalnya air tidak mengalir di sini ini tidak bisa mempermudah untuk pencarian korban. Jadi tujuan air dialiri ini untuk menggemburkan tanah sehingga lebih mudah lagi untuk para tim SAR gabungan ini mencangkul dan juga mencari untuk jenazah yang sekiranya masih tertimbun di dalam tanah. Fajar. Ya, selain itu untuk warga terdampak, Naura, bagaimana kemudian bantuan yang sudah diberikan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat, dan bagaimana kondisinya sebetulnya bagi para warga terdampak di pengungsian lah kalau kita katakan atau lokasi sementara? Ya, Fajar, kalau misalnya terkait dengan di posko pengungsian ini untuk bantuan memang sudah banyak sekali yang diberikan dari berbagai instansi, kemudian juga dari berbagai tadi ada dari partai-partai juga yang ikut memberikan, dari relawan juga ikut memberikan bantuan. Bahkan kalau misalnya kita katakan untuk di posko pengungsian utama yang berada di Balai Desa itu memiliki beberapa gudang, total ada 3 gudang tadi kemarin saya tanya, dan 3 gudangnya itu semua sudah penuh dengan bantuan baik dari beras, makanan siap saji, kemudian juga logistik lainnya seperti kasur, karpet, spray yang sudah diterima dengan baik banget. Tidak hanya dari itu saja, ada juga bantuan lainnya seperti ada pakaian bekas layak pakai di salah satu ruangan yang berada di Balai Desa itu sudah penuh juga. Bahkan untuk kemarin ini sempat dari posko tersebut sudah tidak menerima untuk pengiriman atau donasi dari pakaian bekas layak pakai, dikarenakan memang sudah sangat memenuhi bagi pengungsi yang ada di sana saat ini. Fajar. Ya, mungkin terakhir Naura, terkait dengan evakuasi korban yang terus dilakukan, identifikasi juga telah dilakukan, bahkan sejumlah jenazah begitu ya sudah teridentifikasi dan sudah diberikan kepada pihak keluarga. Tapi adakah kemudian kendala-kendala terkait dengan identifikasi yang dilakukan, atau justru masih cukup mudah dikenali jenazah yang ditemukan sehingga akhirnya tidak begitu menemui kendala yang berarti dari pihak berwenang? Ya, Fajar, kalau misalnya dari tim DVI Polda Jawa Barat ini mengatakan memang sekiranya apa yang mereka hadapi ataupun kesulitan yang dihadapi saat mengidentifikasi korban ini memang biasanya dikarenakan ada beberapa kantung jenazah yang mereka terima itu ternyata bukan badan utuh atau jenazah utuh, tapi seperti body part, dan nantinya body part tersebut harus dicocokkan baik dari tes DNA ataupun juga biasanya dari keluarga itu ditanyakan terkait dengan KTP-nya ataupun juga kartu keluarganya. Dan memang kalau misalnya untuk jenazah yang mereka terima semisalnya masih di bawah 17 tahun sehingga masih belum memiliki KTP, itu juga cukup mempersulit untuk mereka mengidentifikasi korban. Fajar. Ya, baik, terima kasih rekan Naura Syafika bersama juru kamera Tri Julianti melaporkan langsung dari lokasi longsor Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung, Jawa Barat. Hati-hati, waspada, dan selamat bertugas kembali. Ya, kita